Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Montessori di Rumah. Halo, nama aku Farah dan aku adalah seorang ibu dari anak balita, anak toddler berusia sekarang 27 bulan, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sharing lagi tentang mainan apa aja yang ada di shelf anakku ini, umur 27 bulan. Nah, sebelum itu aku mau ingatkan lagi, karena ini masa-masa pandemi, jangan lupa untuk lebih banyak stay at home. Kalau misalkan butuh keluar rumah, jangan lupa untuk jaga jarak, rajin cuci tangan, dan juga pakai masker, oke? Nah, sekarang tentang shelf anakku ini. Jadi anakku adalah sekarang usianya adalah 27 bulan dan pekerjaan di shelfnya ini sudah cukup berbeda daripada sebelum-sebelumnya gitu. Di sini macam-macam sih. Ada yang kebanyakan tentang motorik halus, ada juga yang tentang ada juga mainan-mainan open-ended toys. Jadi mari kita lihat aja, oke? Pertama, ini adalah magnet stiker. Mainan stiker, jadi ditempel-tempel dari sini. Ini ada macam kendaraan-kendaraan yang gitu buat ditempel-tempel di kanvasnya ini. Coba aku ambilin. Nah, misal kayak gini aku tempel di kanvasnya ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya satu paket itu ada beberapa scene dan beberapa lembar stiker. Cuman aku keluarin 2, yaitu yang ini perkotaan, city, dan juga yang construction site. Nah, di sini yang paling aku suka adalah pertama ini ngelatih motorik halus ya, karena dia harus ngambil ini, problem solving juga ngambilnya soalnya sering lengket. Jadi harus gimana caranya kayak gitu, dan melatih pincer grasp-nya dia dan melatih motorik halusnya dia, melatih kesabaran juga. Nah, selain itu yang aku suka lagi adalah di sini ini mengembangkan imajinasi dan kemudian dia bercerita. Oh, di sini ada apa kayak gitu. Terus dia suka bikin made up stories gitu. Oh, wait, I'm going to go with you dan segala macam gitu. Jadi mobil-mobilnya kejar-kejaran or something like that. Jadi selain melatih motorik halus, jelas juga melatih problem solving, juga melatih imajinasi dan juga melatih bahasa, karena ketika dia bercerita, dia akan menambah kosakatanya dia akan memperlancar bahasanya. So this is such a great things for us. Dan juga dia cukup bisa menghabiskan waktu banyak sekali untuk bermain ini gitu. Oh ya, sebelumnya lagi, ini stikernya itu bisa dilepas tempel. Jadi habis dilepas tempel lagi, jadi bisa banget buat dipindah-pindah. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Play-Doh, favorit semua orang ya. I'm gonna show you. Ini ada Play-Doh-nya, ada dohnya, ini adonannya. Ini aku beli yang udah jadi dohnya. Ini warnanya udah kecampur semua, as you know, karena ya anak toddler ya, nyampur semua. Terus ini aku kasih beberapa alat. Ini alat buat ngegiling, terus aku kasih gunting juga, dan aku kasih knife, pisau. Nah, kalau misalkan anak teman-teman juga lagi pada belajar memperlancar kemampuan gunting-menggunting, menurutku menggunakan Play-Doh adalah salah satu yang paling bagus, karena dia itu gampang sekali buat ngegunting. Jadi sebelumnya ini suka aku kasih kertas buat belajar menggunting. Nah, tapi terus kertas itu kan lead toy. Jadi misalkan kayak dipegang terus dia akan mentiung ke bawah gitu kan kertas. Nah, sehingga agak sulit buat anak, kecuali kertasnya memang kita pegang dua sisinya kita pegang, terus dia hanya fokus pada gerakan mengguntingnya saja. Nah, tetapi ketika pakai Play-Doh itu bisa tegang gitu waktu dibikin gitu kan, jadi tegak gitu ya, nggak letoy. Jadinya dia bisa dengan percaya diri memegang Play-Doh yang pakai satu tangan dan kemudian menggunting pakai tangan yang lain gitu. Jadi melatih kemandirian juga. Dan aku suka banget karena memang melatih gunting-menggunting kayak gitu. Ini juga dia main ini bisa habis 1 jam sendiri, setengah jam sampai 1 jam sendiri dengan main ini, which is so great. Buat spend atensi buat anak toddler segitu tuh sangat hebat menurut aku ya. Kemudian di sisi sini, nah ini ada coloring pages.
Ini ada krayonnya di atas, kemudian aku siapkan, ini udah diwarnain semuanya, aku siapkan beberapa gambar untuk diwarnain. Ini sesuai dengan kesukaannya dia, ketertarikannya dia. Berarti as you can see, di sini ada kendaraan, di sini ada kendaraan lagi, di sini ada kendaraan lagi, dimanapun ada kendaraan, karena dia memang sedang sangat interest ke situ. Jadi dia sedang sangat tertarik sekali ke sana gitu. Nah, ini temanya aku ambil vehicles dan juga autumn, karena sekarang di sini sedang memasuki musim gugur, musim autumn. Gitu deh. Nah, kemudian di sini ini ada puzzle two pieces puzzle. Ini seperti ini, misalkan aku kasih contoh ya. Nah, ini adalah tentang lebah, tentang An-Nahl. Kemudian karena ini adalah puzzle Islami, jadi setelah bikin terus kita suka cerita tentang apa cerita di situ, misalkan tentang surat ini, atau misalkan tentang alfil, gajah, tentang cerita di dalam surat alfil tersebut dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya satu set itu ada banyak sekali, cuman supaya nggak overwhelm juga, supaya M tidak overwhelm dan juga ibunya tidak overwhelm juga untuk cerita, dan juga sambil belajar juga akunya juga kan. Jadi ini cuman beberapa piece aja aku taruh di sini. Ada tentang surat-surat, ada tentang hewan-hewan dalam Al-Quran, ada tentang kitab-kitab suci, ada tentang nabi, ada tentang malaikat dan segala macam, which is so great. Nah, kemudian ini puzzle juga, ini adalah puzzle profesi. Nah, puzzle-nya ini terdiri dari 3 piece, satu jenisnya. Jadi ini ada 6 profesi. Nah, ini terdiri dari 3 piece seperti ini. Nah, kemudian ini juga mengembangkan pengetahuannya juga, karena selain dengan puzzle you know lah, problem solving, critical thinking, dan juga kesabaran dan segala macam hal baik yang didapatkan dari puzzle. Dan juga ini juga mengembangkan pengetahuannya dia tentang profesi, pekerjaan. Di sini ada doctor, ada police officer, ini firefighter, ada police officer, ada baker, mailman, dan apa lagi ya? Oh, dan builder. Jadi di sini ada 6. Kemudian yang aku suka, jadi ini tuh puzzle-nya gede, piece-nya itu gede dan juga tough gitu. Jadi dia itu dari bahannya dari karton sih, cuman kayak kartonnya tebel banget. Jadi kalau misal anak toddler suka maksa-maksa padahal nggak cocok gitu ya, itu tuh bisa nggak apa-apa, dia tuh nggak neko atau segala macam gitu. Jadi aku suka sekali ini. Kemudian di sini ada perlengkapan. Kenapa aku kesini ya? Udahlah. Ada perlengkapan, as you know, ini perlengkapan buat practical life. Ada pel, ada sapu, kemudian ada buat nendang-nendang bola, kemudian ada dapur mainan. Kemudian di bawah sini ini ada magnet. Nah, ini ada tongkat magnetnya dan juga ada serpian, ada koin-koin magnetnya. Nah, ini pertama kalinya aku memperkenalkan tentang magnet ke M. Jadi memang ini belum ada tugasnya atau gimana nih, cuman full eksplorasi aja dia tentang fungsi magnet ini, bahwa bisa nempel-nempel kayak begini. Kemudian selanjutnya di sini ini mulai masuk ke open ended toy ya. Di sini ada kendaraan-kendaraan yang biasa dia suka main every single day. Dia tuh main bisa buat fighting, bisa buat berantem, bisa buat ngobrol. Pokoknya bener-bener dia tuh menciptakan banyak sekali scene, banyak sekali kosakata, banyak sekali bahasa terlantun karena mainan open ended toy, terutama yang vehicles ini. Nah, more vehicles, ada fire truck besar, kemudian ada berbagai fire truck kecil. So you can see emang anakku lagi sangat such a fire truck fan. Terus dia juga bilang bahwa he wants to be a firefighter, which is awesome. Nah, ini ada beberapa fire truck kecil juga, sama ini semua fire truck. Kemudian ada satu yang ini fire trucknya bisa dilepas-lepas, dan dia suka berimajinasi juga ketika dilepas gini, oh ini adalah robot gitu, menurut dia seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah as always adalah hewan-hewan open ended juga, untuk melengkapi cerita-cerita yang lagi dia bikin ini kayak gitu.
Nah, kemudian aku juga mau bilang bahwa mainan-mainannya ini tidak selamanya stay di shelf, dan juga dia nggak selalu bekerja di matnya dia. Jadi bener-bener dia kadang ngebawa ke kamar, dia kadang ngebawa ke sofa, atau kemanapun lah kayak gitu. Yang mana itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah terlalu memusingkan, terutama kalau toddler ya, memusingkan bahwa dia harus duduk di mat, dia harus mengembalikan setelahnya, dia harus ngerapiin dan segala macam. Terus sebenarnya kita nggak usah terlalu memusingkan, karena we do not expect toddler to do that gitu. Jadi itu lebih ke anak preschool, mungkin anak sekitar 3-6 tahun kayak gitu yang bisa bekerja sama untuk melakukan itu. Jadi kalau misalnya toddler mau explore, belum selesai bekerja dengan satu mainan udah pindah ke mainan lain, that's so fine, gak apa-apa banget, karena memang itu adalah kebiasaan toddler seperti itu, kayak gitu. Oke, sekian dulu ceritaku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen juga kalau ada yang mau cerita-cerita atau ada sharing sesuatu atau ada pertanyaan atau apapun. I will be glad to respond to you all. Okay? Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.